أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Innallaha ma'as sabirin. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, agar senantiasa dia terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fadhkuruni adzkurkum. Wahai manusia, hendaklah engkau senantiasa untuk mengingatiku, hendaklah senantiasa untuk berzikir kepadaku. Jadi kita ini jangan sampai lupa gitu kepada Allah, baik dalam kondisinya mungkin sempit, sulit, ataukah kita lagi ada gitu. Jangan sampai kita hanya kondisi lagi sulit itu ingat, pas lagi ada, lagi banyak fulus, lagi banyak duit, nggak ingat, ya gak? Lagi susah ingat, lagi kaya nggak ingat. Nah gitu. Lagi sakit ingat, pas giliran sehat nggak ingat gitu. Maka ada satu doa yang selalu kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya, tolonglah aku agar senantiasa untuk mengingatimu. Dan zikir yang paling baik, ya, zikir yang paling baik itu ya sholat itulah zikir. Maka dalam ayat yang lain, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat, dirikan sholat, tujuannya apa? Lidzikri, agar engkau wahai manusia ingat kepada Allah, ingat Tuhannya yang ngasih rizki, yang ngasih kesehatan, yang ngasih waktu, yang ngasih hidayah. Itu. Ataupun zikir juga mengaji Al-Quran, baca Quran. Jadi kalau kita ingin selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang ada kita baca. Karena nama lain dari Al-Quran juga Az-Zikro. Maka dalam surah 15, namanya surah Al-Hijr, itu ayatnya 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Az-Zikro, Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang menjaga dan memeliharanya gitu. Jadi inilah bentuk-bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sholat, yang kedua yaitu Al-Quran. Maka kalau bisa di rumah kita punya Quran masing-masing, kita baca Quran yang punya batasan itu. Hari ini selesai 3 lembar, ntar maghrib 3 lembar, besok lagi, target 1 bulan, 1,5 bulan khatam, kayak gitu. Jadi kalau kita ngaji ini paling baik itu ada targetnya, Pak. Soalnya kalau nggak ada target khatam, ngasal bacanya, asal kepengin baru baca. Kalau nggak kepengin, ini kebanyakan nggak kepenginnya daripada kepenginnya, kan masalah. Tapi kalau ada target, ada batas, ini enak. Satu segini, 3 lembar, 4 lembar. Oh, target bulan depan udah rampung. Nah, kayak gitu. Inilah bentuk zikir kita kepada Allah.
Nah kemudian atau zikir-zikir yang lain ya, yang seperti kita baca selama ini ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apakah kita zikir berupa istighfar, dengan istighfar, dengan kalimat tadi tahmid, tahlil, takbir, hamdalah. Nah gitu. Itulah zikir kita ya. Setelah sholat kita baca astaghfirullahaladzim, 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 yang gitu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sunnah setelah sholat. Bagaimana di luar sholat? Misalkan kita di kendaraan, ya nggak apa-apa. Di rumah, ya nggak apa-apa, zikir. Maka kata Allah, janji Allah Subhanahu Wa Taala, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, yaitu dengan membaca firman-firmannya, ayat-ayatnya, ya. Kemudian kita tegakkan sholat, adzkurkum. Maka Allah juga berjanji akan ingat kepada kita semua. Baik dalam keadaan sulit kita diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sakit, ini kan kondisi-kondisi di mana kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah, itu dalam kondisi sulit, terutama kondisi sulit rizki. Sudah sulit rizkinya, banyak utangnya. Nah ini kan, betul enggak? Udah sulit, banyak utang, ya Allah. Yang kedua ada tanggungan lagi. Kan gitu. Nah dalam kondisi seperti inilah kita sangat butuh akan pertolongan Allah. Betul. Butuh pertolongan Allah agar Allah memberikan kepada kita, ingat kepada kita, Allah berikan kita rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib.